Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita pagi ini akan membahas tentang sifat ma'ani. Baca bareng terlebih dahulu definisi sifat ma'ani. Kullu sifatin wujudiyatin qaimatin bimaujudin aujabat lahu hukman. Kullu sifatin, setiap sifat yang maujud anu bangsa aya, berarti sifat ma'ani ini menjadi sifat atau kategorinya sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada, nyipatan Allah ku sesuatu yang ada pada zat Allah, kudrot ada pada zat Allah, irodat, ilmu, hayat, sama basor. Ini 7 sifat ada dan menetap bimaujudin pada zat Allah yang maujud. Berarti andai kata hijab penghalang antara kita dan Allah dibuka, kita bisa mengetahui dan bisa menyaksikan sifat ma'ani yang ada pada zat Allah. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah seseorang nabi yang sudah berkomunikasi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Jeung geus parantosa sauran Nabi Musa jeung Allah teh kalawan sasauran sanyana. Kenapa bisa komunikasi langsung di Bukit Turi Sinin? Karena hijab penghalang antara Allah dan Nabi Musa dibuka, hingga pada akhirnya Nabi Musa bisa komunikasi langsung dengan Allah. Berarti sifat ma'ani ini disebut sifat bangsa ada, jadi sifat nateh ku ayana. Seperti pulpen ini mempunyai sifat yang panjang, tinggi. Ada nggak panjangnya? Ada. Nampak? Bisa disaksikan. Bisa. Atau buku ini persegi panjang berwarna putih. Sifatnya ada. Ada. Kelihatan persegi panjang. Kelihatan. Ada putih. Ada. Nah, ini sifat ma'ani. Mensifati sesuatu itu dengan sesuatu yang ada padanya gitu. Berarti dengan adanya redaksi wujudiyatin, maka keluarlah sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Salbu malayaliku bihi ta'ala. Mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak ada pada zat Allah. Atau mencabut data-data yang tidak pantas dan tidak ada pada zat Allah. Contohnya seperti kidam tidak ada awalnya, bako tidak ada ujungnya. Mukhalafatulil hawadis, tidak ada titik sama antara Allah dan makhluk. Qiyamu binafsihi, tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang mengadakan. Wahdaniyat, tidak ada bilangannya. Semua itu tidak ada. Seperti ini Neng Jira. Neng Jira dikirimin sama mamahnya. Neng, nitip ini bekal buat Teh Jira. Ibu, Jiranya yang mana ya? Di pesantren ini nama Jira ada 3. Pokok nama Jira yang nggak pendek. Pendek ada nggak di Jira? Nggak ada. Jira pendek apa tinggi? Tinggi. Berarti mensifati Jira dengan sesuatu yang tidak ada pada Jira, itu salah dia. Kalau ma'ani, nih nitip bekal buat Jira. Jira yang mana ibu? Di sini Jira ada 2. Itu Jira yang tinggi. Tinggi ada nggak di Jira? Ada. Berarti itu apa? Salabiyah atau ma'ani? Ma'ani, mensifati Jira dengan sesuatu yang ada pada Jira. Sekali lagi, itulah disebut sifat wujudiyah, sifat bangsa aya. Qaimah yang tetap ada pada zat Allah, bimaujudin pada zat Allah, berarti tidak ada waktu atau keadaan di mana Allah tidak kudrot. Karena ini tetap beda dengan kemampuan kita. Hari ini kita mampu, mungkin setahun kemudian menjadi lemah, tidak mampu. Kalau Allah qaimah, tumetep sifat ma'ani ini ada pada zat Allah. Sehingga aujabat lahu hukman, dengan adanya sifat wujudiyah yang tetap pada Allah ini mewajibkan satu hukum. Apa maksudnya di sini aujabat lahu hukman? Gini. Sifat ma'ani kita ambil contoh satu kudrot. Kudrot artinya apa? Artinya kudrot kuasa. Sekali lagi, apa artinya kudrot? Kuasa. Berarti kuasa itu ada pada zat yang maujudat, ada pada zat Allah. Nah, ketika kudrot ada pada zat Allah, maka otomatis Allah akan disebut yang maha berkuasa. Kaunuhu qadiron, Allah anu kawasa. Kenapa ada kalimat atau ada sifat Allah yang berkuasa? Karena kudrot ada pada zat
Allah. Ketika sifat ma'ani ini ada pada maujudat zat Allah, maka aujabatlah hukman, akan ada hukum penyebutan Allah yang berkuasa. Berarti adanya Allah yang berkuasa karena adanya ma'ani. Adanya Allah kaunu qadiron yang berkuasa karena adanya kudrot Allah yang kuasa. Adanya sifat kudrot kawasa di Allah. Paham? Berarti adanya sifat ma'ani ini yang 7, aujabat lahu hukman, mewajibkan satu buah hukum yaitu maknawiyah. Paham? Paham. Jadi ketika Allahnya kudrot, akan ada istilah lazim maljum, mesti mau tidak mau Allah disebut dengan kaunuhu qadiron, Allah yang berkuasa. Kok Allah yang berkuasa? Ya karena ada kudrot di Allah. Adanya sifat wujudiyah, kudrot qaimah bimaujudin pada zat Allah, maka aujabat lahu hukman, mesti mau tidak mau Allah akan disebut yang kaunuhu qadiron, yang berkuasa. Kenapa ada istilah kaunuhu qadiron? Karena adanya sifat kudrot, sifat ma'ani. Benar. Sifat ma'ani yang 7, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam, itu semuanya mempunyai ta'aluk atau hubungan, ikatan kaitannya. Apa aja ikatan daripada sifat ma'ani yang 7 ini berkaitan dengan apa? Ada yang kaitannya dengan yang mumkinul wujud, ada yang kaitannya dengan yang mungkin wajib dan mustahil, ada yang kaitannya hanya dengan yang maujudat, yang ada saja, yaitu isinya wajibul wujud dan mungkinul wujud, dan ada yang tidak mempunyai kaitan, tidak mempunyai ikatan. Nah, kita perinci. Kembali ke ta'aluk. Ta'aluk itu apa? Ta'aluk itu daya kerja. Atau gini, seperti gini. Kudrot. Allah itu mampu. Maka akan ada satu pertanyaan tambahan. Allah mampu untuk apa? Apa yang dimampuhi oleh Allah gitu. Allah itu berkuasa. Berkuasa atas apa? Gitu kan? Maka di sini ada ikatannya nih. Mampunya mampu untuk apa? Satu, ada yang ta'aluk hubungan atau ikatannya hanya dengan yang mungkinul wujud saja. Sesuatu yang mungkin adanya. Isinya ada berapa? Dua. Satu, kudrot. Dua, irodat. Jadi ini ta'aluk ta'diyah, target dari kudrot dan irodat hanya kepada sesuatu yang mungkin, tidak tertuju pada sesuatu yang mustahil atau yang wajib. Ini ta'aluk ta'diyah. Ta'aluk ipadoh, fungsinya dari sifat kudrot adalah ijad, i'dam, ngayakeun jeung ngeuweukeun. Mengadakan dari yang tadinya tidak ada atau meniadakan yang tadinya ada, itu semua melalui kudrot irodat Allah. Nah, apa target ijad i'dam yang Allah adakan dan yang tidak Allah tiadakan? Yang Allah adakan anu ku Allah dieuweuhkeun teh naon? Barang mungkinul wujud. Kaitannya kudrat ini, target sasarannya Allah yang dimampui oleh Allah itu, yang dikuasai oleh Allah itu sesuatu yang mungkin adanya, tidak terikat, tidak ada hubungannya kepada wajibul wujud, tidak ada hubungannya kepada mustahilul wujud, hanya kepada yang mungkinul wujud saja, hanya kepada yang mungkin adanya. Seperti anak buat Teh Indri. Allah menciptakan anak buat Teh Indri. Wajib tidak bagi Allah? Pasti tidak Teh Indri suatu hari nanti punya anak? Tidak. Mustahil tidak Allah berikan anak buat Teh Indri? Tidak. Tidak. Tapi anak buat Teh Indri adalah sesuatu yang mungkin. Bisa punya, bisa juga tidak punya. Teh Indri punya anak, akal mengerti. Teh Indri tidak punya anak pun akal mengerti. Gitu. Mau Allah adakan, mau Allah tiadakan anak buah Teh Indri suatu hari nanti, ya akal menerima. Gitu. Itu mungkinul wujud, sesuatu yang menerima ada dan tidak ada. Kalian yang sakit bisa sembuh dari penyakit, ada yang sakit sembuh dari kanker. Pasti tidak sembuhnya? Tidak. Wajib tidak sembuhnya? Tidak. Mustahil tidak sembuhnya? Tidak. Tapi itu mungkin. Yang tidak punya rumah menjadi punya rumah, berarti itu apa?
Mungkin Allah mampu menciptakan Teh Dini menjadi seorang dokter. Tidak wajib bagi Allah menjadikan Teh Dini menjadi dokter. Tidak mustahil bagi Allah menjadikan Dini menjadi dokter. Tapi mungkin itu kerja Allah itu kepada sesuatu yang mungkin mampu Allah menjadikan Teh Dini menjadi dokter. Karena dokter itu, profesi dokter bagi Teh Dini itu, bagi Allah itu bukan sesuatu yang mustahil atau wajibul wujud, bukan. Gitu. Jadi selama apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang mungkinul wujud, maka kita yakin kepada Allah, Allah mampu mengijadkan dan Allah pula mampu mengidamkan, mengadakan dan tidak mengadakan. Kita sakit, yakin Allah bisa membuat kita sembuh. Karena target dari mungkinul wujud. Kita tidak punya apa-apa, yakin kita ikhtiar maksimal, dagangan kita bisa laris manis, kita usaha bisa sukses. Itu sesuatu yang mungkin, kita menjadi orang kaya raya, bukan sesuatu yang mustahil. Gitu. Allah mampu menciptakan kita menjadi seseorang sultan yang kaya raya. Selama kita mau berikhtiar, yakini di dalam hati kita punya Allah yang maha kudrot, yang maha berkuasa. Jadi jangan, karena itu masih termasuk target dari kudrot. Nah, sifat kudrot ini fungsinya ijad idam, mengadakan dan mengtiadakan, tidak tertuju sasarannya kepada yang wajibul wujud. Kenapa tidak tertuju kepada yang wajibul wujud? Dat Allah wajibul wujud, sifat-sifat Allah wajibul wujud. Nah, wajibul wujud artinya sesuatu yang wajib adanya. Mana mungkin bisa kudrot ini mengadakan sesuatu yang sudah wajib adanya. Maka akan terjadi tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Maka ketika tahsilul hasil, pekerjaan tersebut sia-sia. Allah wajibul wujud, dat yang wajib adanya, kita tiba-tiba mau diadakan. Loh, kenapa mau mengadakan sesuatu yang sudah ada? Seperti Teh Jira atau Teh Iwa mau melatih bebek atau itik buat berenang di kali, di sawah, di empang. Sementara bebek itu adalah ahli berenang. Dia bisa, mampu untuk berenang. Loh, kok kenapa diajarkan? Sia-sia nggak ngajarin bebek berenang? Sia-sia. Kalau ngajarin ayam? Sia-sia. Ayam bisa berenang. Nggak bisa. Ayam bisa berenang nggak? Enggak. Enggak. Tuh, mau diajarin mah ayam yang nggak bisa berenang. Target untuk dilatih renang itu ayam. Karena ayam tidak bisa berenang. Kalau bebek udah bisa berenang, apa yang dilatih? Maka pelatihan kita terhadap bebek itu sia-sia. Dia ahlinya dalam renang-berenang. Bisa kawin di atas air itu mah. Itulah kenapa kudrat itu targetnya tidak kepada wajibul wujud. Tidak bisa mengadakan wajibul wujud. Kenapa? Ya karena barangnya udah wajib adanya. Udah pasti keberadaannya. Ngapain diadakan? Atau meniadakan yang wajibul wujud. Nah, kenapa? Layak balul adam. Sesuatu yang wajibul wujud tidak menerima akan ketiadaan gitu. Jadi tidak bisa. Kudrat ini tidak nyambung, bukan tidak ada ta'aluk hubungannya, kaitannya dengan sesuatu yang wajibul wujud. Pendemikian kudrat Allah tidak tertuju pada sesuatu yang mustahilul wujud. Sesuatu yang mustahil adanya. Apa yang mustahil wujud? Sekutu bagi Allah. Allah berkeluarga, Allah melahirkan atau dilahirkan. Tuhan itu jadi ada banyak, ada 5 taruhlah Tuhan. Bisa nggak kudrat Allah menciptakan Allah lagi? Allahnya berkuasa nggak buat nyiptain anak baginya? Atau Allah menciptain Tuhan itu jadi ada 3, Allah itu jadi ada banyak. Mampu nggak Allah menciptakan? Mampu tidak? Bukan sasarannya. Bukan target sasarannya. Di sini tuh bukan masalah mampu dan tidak mampu. Kudrat Allah tidak tertuju pada sesuatu yang mustahilul wujud. Yang mustahil adanya itu tidak ada ikatan hubungannya dengan sifat kudrat Allah. Yang mustahilul wujud.
Karena fungsi dari wujud itu tidak tertuju pada sesuatu yang mustahil wujud gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mampu nggak Allah bikin anak lagi atau bikin keluarga, bukan masalah mampu dan tidak mampunya, pertanyaannya yang salah. Kudrat Allah tidak tertuju pada hal yang mustahil. Berarti ketika Allah tidak bisa menciptakan yang mustahil, Allahnya berarti apes. Nggak gitu juga. Gini, Mahfud MD seorang profesor dosen yang luar biasa. Ketika dia sedang dalam perjalanan, bannya kempes misalnya. Bannya bitus. Setelah itu dibawa ke tukang bengkel untuk ditambal. Mahfud MD seorang Kominfo pada waktu itu atau sekarang seorang profesor, dia tidak mampu menambal ban. Apakah profesornya jadi berkurang? Tidak, karena itu bukan target pekerjaan daripada Mahfud MD untuk nambal. Atau Mahfud MD tidak bisa mencangkul di sawah, apakah terus dia jadi hina? Jadi disebut bukan profesor lagi karena tidak bisa mencangkul di sawah. Tidak, karena itu bukan pekerjaannya. Gitu. Seperti pulpen ini. Mampu nggak pulpen ini dipakai nyangkul? Enggak. Mampu nggak pulpen ini jadikan kendaraan kalian mudik pulang ketika libur Ramadan? Enggak. Enggak. Kenapa nggak mampu? Bukan fungsinya. Bukan fungsi dari pulpen untuk dijadikan apa? Kendaraan. Kendaraan. Fungsi pulpen adalah untuk Menulis. Mampu nggak dipakai menulis? Mampu. Mampu nggak dipakai mencatat? Mampu. Mampu nggak pulpen ini dipakai untuk menggambar? Mampu. Karena apanya? Karena fungsinya. Karena fungsinya. Jadi sekali lagi itulah kenapa sifat kudrat tidak tertuju pada mustahil, karena yang mustahil itu mustahil keberadaannya. Kenapa diijadkan? Sementara sesuatu yang mustahil itu tidak mungkin keberadaannya, mustahil wujud, mustahil adanya. Loh kok mau diadakan gitu? Atau meniadakan yang mustahil. Mau gimana meniadakannya? Dia tidak ada gitu kan. Meniadakan itu kan dari ada menjadi tidak ada gitu. Jadi kudrat Allah tidak tertuju pada yang mustahil, tidak tertuju pada yang wajibul wujud. Kudrat Allah ikatan hubungannya hanya kepada yang mungkinul wujud. Jadi jangan pernah kecil hati ketika kita ingin jadi dokter. Bagi Allah itu mampu, mungkin bagi Allah untuk menjadikan kita jadi dokter. Kamu pengen jadi guru profesional, kamu mau jadi dosen matematika misalnya. Bisa, tidak ada yang tidak mampu ketika barang itu termasuk sasaran target dari wujud, ketika sesuatu hal itu mungkinul wujud. Kamu jadi kaya raya, kita menjadi miliarder, bukan hal yang wajib bagi Allah, bukan hal yang pasti, bukan juga hal yang mustahil, tapi hal yang mungkin. Mampu Allah menjadikan kita kaya raya, dan mampu pula Allah menjadikan kita miskin melarat. Mampu. Tanamkan dalam hati kita kudrat ini. Jadi ketika kita ikhtiar jualan, tiba-tiba dagangan kita nggak laku, karena di hati kita ada yang melariskan dagangan saya adalah Allah, di hati kita ada itu, kita tidak akan frustasi, tidak akan putus asa, karena di hati ada hakikat kudrat yang mengijad dan mengidamkan segala sesuatu itu Allah. Tapi tetap diri kita harus usaha maksimal. Jadi istilahnya berjalan di atas syariat, berkeyakinan akan hakikat. Kita usaha yang maksimal, bersyariat untuk sembuh, nyareat untuk laris, untuk mendapatkan uang yang banyak, tapi tetap di hati tertulis bahwa Allah yang mengadakan dan mentiadakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuat sakit, Allah yang menguntungkan, dan ketika rugi pun atas kudrat Allah. Karena semua itu tidak mungkin terlepas dari kudrat Allah. Nanti ada ta'alluq tarotub, kita bahasnya nanti perincinya. Ta'alluq tarotub itu ketartiban sifat kudrat dari suluhi kodim, tanjiji hadis, kobdoh awal, tanjiji hadis awal, kobdoh sani, tanjiji hadis sani, kobdoh salis, tanjiji hadis salis, kobdoh robi. Itu nanti pembahasan kudrat secara mendetailnya. Jadi sekali lagi, hal yang harus kita pahami dari sifat kudrat ini, segala sesuatu ketika mungkin, Allah pasti bisa, Allah pasti mampu untuk mengijad dan mengidamkannya. Kita yang bodoh, tidak bisa apa-apa, tidak mengerti apa-apa, ingin menjadi pintar,
maka yakini kita bisa menjadi pintar. Allah bisa membuat kita pintar selama tubuh dan badan kita nyareat, bekerja, menghafal semaksimal mungkin. Jadi kalau kamu ada perlombaan, saya akan mengejar target untuk jadi juara. Kamu ngapalin buat ulangan, tapi di hati harus disimpan yang memberikan anugerah saya juara atau tidaknya adalah Allah. Ketika pengumuman kamu tidak juara, kamu tidak akan sedih. Kamu tidak akan frustasi. Karena di hati lerung yang terdalam ada Allah meyakini yang mengijad dan mengidamkan. Yang membuat kamu juara, yang membuat kamu tidak juara. Jadi usaha maksimal Allah lah yang menentukan. Jangan gini, kenapa kamu sakit gak berobat? Kalau misalkan Allah gak nyembuhin, ya gak bakalan sembuh. Itu bahasa hakikat. Jangan diungkapkan, tapi harus disimpan di dalam hati. Gak boleh. Teh Indri itu tuh ada orang tuh lagi jinah, Teh Indri. Biarin mengalir, lagi jinah juga, itu mah takdir Allah. Jadi nantinya akan jadi kafir jabariyah. Segala sesuatu itu atas paksaan Allah, itu mah cukup disimpan dalam hati, nggak boleh diobrolkan ya. Tong diomongkeun, tong diobrolkeun, simpenna dina hate ai hakikatna. Lamun syariat diri tetap berusaha 100% maksimalin, hakikat 100% yang membuat usaha kita laris atau tidak larisnya, berhasil atau tidak berhasilnya siapa? Allah. Yang penting kita ikhtiar 100% maksimal. Paham nggak? Ya itu untuk ngobaran hati kita, menyikapi sifat kudrat itu harus menjadi rasa yang ada di dada. 2, irodat. Irodat ini target sasarannya mungkinul wujud. Fungsinya irodat taksis, menentukan di antara dua tandingan. Contoh, Allah mau menciptakan jira. Jira ini mau dijadikan kaya apa miskin, pintar apa bodoh. Allah memilih jira kaya, jira pintar. Nah, penentuan Allah menentukan jira yang akan diciptakan menjadi pintar itu melalui sifat irodat. Karena irodat itu menentukan di antara dua tandingan mukobil. Paham ya? Seperti ini. Teh Indri, anak-anak besok kita masak. Malil masaknya masak apa? Kira-kira kita besok masak apa ya? Anak-anak suka bakso atau suka mie ayam? Kita bikin bakso atau mie ayam? Bakso aja Malil. Nah, ditentukan, dipilih antara bakso dan mie ayam. Terus anak-anak milih apa? Bakso. Bakso. Tak, ditentukan bakso. Itu irodat, menentukan di antara dua pilihan. Besoknya kita masak bakso, maka eksekusinya adalah kudrot. Irodat menentukan di antara dua pilihan, eksekusinya adalah kudrot. Terjadilah masak-memasak bakso, maka itu melalui irodat gitu. Kalau di manusia menurut ta'akuli gitu. Kalau sistematik pemikiran kita itu seperti itu. Irodat dulu, setelah itu kudrot. Ditentukan dulu, baru dieksekusi. Tapi kalau di Allah itu tidak ada heula panderi. Semuanya terdahulu qodimatun, qaimatun. Nah, jadi itu irodat. Jadi tidak ada yang dikudrotkan, yang dijelegkeun, diciptakan, dieksekusi, diadakan atau ditiadakan kecuali melalui irodat Allah. Nomor kedua, ada yang hubungan kaitannya dengan sesuatu yang mungkinul wujud, wajibul wujud, dan mustahilul wujud. Sifat apa aja? Ilmu dan kalam. Tapi beda fungsinya. Sifat ilmu, ta'alluq, ta'diyah. Ta'aluk ipadoh sasar fungsinya adalah inkisab, menerima terbuka. Jadi ilmu Allah mencakup, meliputi, mengetahui sesuatu yang mungkinul wujud, mengetahui sesuatu yang wajibul wujud, dan Allah mengetahui sesuatu yang mustahilul wujud. Allah mengetahui yang hisi, Allah mengetahui yang akli, yang zahir, yang batin. Sehingga semut hitam yang nempel di batu hitam, yang ada di dalam kedalaman guha yang berkilo-kilometer, nempel di bawah guha yang kondisinya gelap gulita, Allah mengetahui. Yang batin, Allah mengetahui. Allah mengetahui jeritan suara hati kalian pada hari ini. Kalian bilang apa hati kalian? Kalian komentar apa di dalam hati kalian? Allah mengetahui. Ilmu makhluk, ilmu kita mengetahui tidak? Tidak. Kita tidak mengetahui sesuatu yang batin.
terhalang dan terbatas pengetahuannya. Allah mah sesuatu yang mungkin Allah ketahui, sesuatu yang wajib zat Allah dan sifat-sifatnya Allah ketahui, sesuatu yang mustahilul wujud, yang mustahil adanya pun Allah ketahui. Itu ilmu Allah. Dua, ada sifat kalam. Sifat kalam ini fungsinya dilalah sebagai petunjuk atau nuduhkan yang mungkin Allah berfirman terhadap sesuatu yang mungkin, yang wajib pun ditunjukkan, yang mustahil pun didauhkan oleh sifat kalam Allah. Ya, nah, ini kan sifat kalam termasuk sifat ma'ani. Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah ketika hijab penghalang antara Nabi Musa dan Allah dibuka gitu. Ini sifat kalam. Jadi jangan pernah dibandingkan sifat kalam Allah itu tidak ada suara dan aksara. Jadi gimana ya konsepnya tidak ada suara? Lalu bagaimana mengertinya? Lalu itu Al-Quran. Nanti kita bahas lebih detailnya di pembahasan sifat kalam. Yang selanjutnya ada yang maujudat. Maujudat ini sesuatu anu aya wungkul. Wajibul wujud ada, pasti adanya. Mungkinul wujud sesuatu yang tidak ada terus diadakan. Jadi mungkinul wujud sesuatu yang ada yang sebelumnya tidak ada, atau yang ada yang ditiadakan. Itu semua target sasaran dari sama' dan basar. Allah mendengar, Allah melihat kepada sesuatu yang wajibul wujud, dan Allah mendengar melihat kepada sesuatu yang mungkinul wujud, yang ta'alluq ibadah fungsinya adalah nerima terbuka. Nah, yang terakhir ada sifat ma'ani yang tidak punya ta'alluq, yaitu sifat hayat. Sifat hayat ini tidak ada ta'alluq, ta'diyah atau targetnya. Tidak ada sasaran dari sifat hayat, nggak ada. Tapi sifat hayat hanya mempunyai ta'alluq ibadah fungsi, yaitu tashih, artinya mengesahkan. Dengan adanya sifat hayat, otomatis sah Allah tersifati oleh sifat kudrat, iradat, ilmu, kalam, sama basar gitu. Jadi ketika Allahnya mati misalnya, tidak hayat, tidak hidup, maka ini semua menjadi tidak sah adanya pada Allah. Bagaimana Allah bisa dikatakan berkuasa ketika Allahnya mati? Bagaimana Allah dikatakan yang maha mengetahui ketika Allahnya mati, tidak hidup? Maka Allah ini hayat, dengan adanya hayat tahsih mengesahkan Allah tersifati oleh sifat yang 7 ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu dengan adanya sifat hayat. Itu sampai di sini paham? Paham bahwa sifat kudrat itu kesimpulannya, sifat ma'ani itu kesimpulannya ada 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kudrat, mampunya kita dengan Allah berbeda. Kita diawali dengan tidak mampu dulu, selanjutnya mampu, dan akan diakhiri dengan tidak mampu lagi. Seorang presiden diawali dengan tidak berkuasa dulu, selanjutnya menjadi presiden berkuasa untuk memimpin, mengatur, dan selanjutnya akan diakhiri dengan tidak mampu lagi, tidak berkuasa lagi, tidak selamanya. Beda dengan Allah, kudrat, iradat, ilmu, kalam, sama basar, ini selamanya qaimah, ada tetap pada zat Allah yang maujud. Wallahu a'lam.